Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, semoga dari apa yang akan saya sampaikan ini akan memberikan manfaat keuntungan bagi siapapun yang melihat tayangan video ini ya. Lagi-lagi karena mengingat ekonomi, harga segala macam harga kebutuhan pokok semakin hari semakin meningkat. Aduh, pusing sekali ya. Nah, tentu kita harus menciptakan kreativitas. Nah, di sini saya akan membongkar teknik berkebun. Bagaimana cara kita berkebun supaya dapat menghasilkan panen yang melimpah dari segala apa yang kita tanam. Sebetulnya pondasinya itu ada dua ya. Yang pertama adalah lahan media tanam itu haruslah tetap selalu gembur sampai masa menjelang panen. Yang kedua adalah tingkat kelembapan dari kadar air. Karena perlu diketahui bahwa sumber makanan bagi seluruh tanaman adalah mineral ataupun kadar air. Nah, semua itu diserap oleh akarnya. Jadi teman-teman, saya akan mengulas langsung saja. Treatment berkebun itu kita cari yang mudah-mudah saja supaya jelas-jelas menghasilkan. Salah satu contohnya adalah ini daun singkong ya. Kita menanam bibit singkong, tancap langsung hidup bisa panen ya kan. Tidak membutuhkan perawatan yang sulit. Juga cari bibitnya sangatlah mudah. Kemudian kita juga bisa menanam pepaya. Kalau kita makan buah pepaya ada bijinya, jangan dibuang. Sayang sekali ya. Bahkan menanam pepaya ini kita bisa lakukan di media polybag. Lalu di sini juga saya menanam ubi jalar. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya langsung saja bagaimana mau memberikan sebuah tutorial menanam ubi jalar yang bagus supaya nanti panennya ini benar-benar bisa melimpah. Jenis ubi jalar ini sebelum kita menanam juga harus tahu dulu, ubi jalar ini tanaman yang kaya akan getah. Artinya semua umbi yang akan dihasilkan maupun daunnya ini dikelola oleh getahnya. Getah tersebut diproduksi melalui kadar mineral yang ada di sekitar media tanam. Jadi khususnya untuk menanam ubi jalar ini rahasia keberhasilannya tetaplah air dan tanah yang selalu gembur. Perhatikan, ini sangat subur sekali ya. Nah, penyakit ubi jalar itu nanti akan menemui seperti ini. Daun bolong, ini akibat biasanya paling banyak ulat bulu yang kecil sekali itu dan sangat gatal ya. Nah, tapi tenang aja bisa diantisipasi. Dan perlu diketahui, yang cocok dalam penyiapan bibitnya kita harus paham ya. Jadi kalau ada di bagian pucuk seperti ini jangan digunakan. Karena ini nanti dia masih akan berproses terhadap kemunculan dari akarnya. Maka dari itu jangan mempergunakan yang pucuk karena ini masih terlalu muda. Dan jangan pergunakan di bagian yang sudah tua. Karena nanti munculnya akar itu akan sedikit. Jadi yang paling tepat adalah kita mencari yang seperti ini. Lihat, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Dan perhatikan kalau ada cari yang sudah keluar akar seperti ini. Dan semakin banyak akarnya yang sudah keluar, masih akar-akar muda seperti ini, itulah bibit yang unggul, yang tepat, yang cocok untuk kita tanam. Langsung saja kita potong. Dan di dalam sebuah penanamannya untuk daun-daun seperti ini, supaya nanti akar ini tidak kerepotan ya menghidupi daun-daunnya yang begini banyak, maka harus kita hilangkan secara menyeluruh. Dan kemudian panjang bibit untuk ubi jalar supaya nanti bisa tumbuh lebat, juga umbinya ini banyak. Sisakan saja satu daun seperti ini atau dua daun seperti ini saja. Dan untuk di bagian pucuk ini jangan ditanam ya. Apa enggak hidup Bang? Jawabnya hidup, tapi nanti akan lebih lama panennya karena dia akan berfokus terhadap ini tumbuhnya akar baru. Dan yang berikutnya adalah media tanam. Karena media tanam ini nggak boleh asal-asalan ya. Jadi dalam mengelola tanahnya ini kedalaman yang ideal dari 30 hingga 40 cm saja. Jadi kita sediakan galengan-galengan seperti ini sangatlah bagus ya. Bisa kita menanam jenis umbi-umbian seperti ketela atau bijalar. Juga bisa kita menanam singkong seperti ini. Jadi aku mau nunjukin sama teman-teman. Jadi buat teman-teman kalau mau menanam pohon singkong supaya menghasilkan umbi yang lebih lebat ya daripada umumnya orang menanam, bisa dilihat di tutorial video saya yang lalu ya. Lihat sendiri ini sudah wayahnya panen. Ini saya tanam dengan teknik stek rebah ataupun stek pendam. Ada yang bilang stek tidur seperti itu ya. Tahu sendiri ini sangatlah lebat. Dan lalu bagaimana kemudian cara kita menanam ubi jalar tersebut? Perhatikan,
bagaimana cara menanam yang benar. Nah, untuk di bagian ujung ini teman-teman ya, ini kita berfokusnya di bagian ujung sini. Jadi kita harus melakukan satu pelubangan seperti ini. Jadi jangan ditancapkan gini ya. Ada loh yang main tancapkan seperti ini. Nah, untuk satu bagian paling ujung ini kita taruh di pendam kita paling bawah sendiri ya, seperti ini. Lihat cara menanamnya ya. Kita hujamkan dan lalu kemudian akarnya ini jangan terlalu dalam teman-teman ya. Kurang lebih sekitar 2 hingga 4 cm saja, tapi akarnya ini haruslah terpendam secara menyeluruh seperti ini. Nah, lalu kemudian tampakkan bagian batang karena nanti dia akan pecah tunas di sini ya. Nah, dengan cara sistem seperti ini maka sudah saya pastikan ubi jalar kita pasti akan tumbuh dengan sangat subur. Lalu kapan pemupukan yang pas? Nah, nanti dulu ya. Teman-teman sehabis ditanam seperti ini lakukan penyiraman secara rutin. Pokoknya selembab mungkin ya, sampai benar-benar dia mampu menghidupi batangnya sendiri, memunculkan tunas baru. Dan ketika sudah berusia 2 bulan sangatlah pas sekali di dalam pemberian pupuk. Jadi pupuk yang paling bagus ini adalah bekas bakaran sampah limbah rumah tangga yang dicampur dengan kotoran ternak yang ada di rumah kita. Terserah kambing, sapi, ataupun mungkin kotoran ayam itu sangat bagus sekali. Apakah untuk jenis umbi, jenis singkong, ataupun ketela jika tidak dibuat galengan dia tidak akan bisa mengeluarkan umbi yang lebat? Jawabnya adalah sangat bisa. Jadi ini nggak pakai singkong ini dia nggak pakai galengan ya teman-teman ya. Jadi di media datar gitu saja. Hanya saja kita harus memprediksi tingkat keamanannya jangan sampai diterpa banjir. Karena kalau jenis singkong, umbi-umbian seperti ketela, nanti ketendang banjir dapat mengakibatnya umbinya menjadi busuk. Berapa bulan waktu yang ideal untuk panen ketela? Saya biasa memanen dari usia 6 bulan ke atas ya. Berbeda dengan singkong. Singkong ini saya biasa manen dari usia 4 bulan sampai 8 bulan itu waktu yang ideal untuk memanen singkong. Karena dari keduanya ini nanti kalau terlalu lama dapat mengakibatkan pembusukan pula. Jadi kalau udah wayahnya panen, untuk jenis umbi-umbian itu harus segera lakukan pemanenan. Tidak hanya jenis umbi-umbian, di sini aku juga menanam berjenis tanaman rimpang seperti jahe, kunyit, lengkuas ya. Nah, di sini untuk menambah wawasan teman-teman, jadi kalau kita dapati daunnya menguning seperti ini, teman-teman lakukan pruning seperti ini, maka dia akan tumbuh tunasnya yang baru. Biasanya kalau di cuaca panas, untuk wilayah yang bersuhu panas ya, tidak di seperti di pegunungan, harusnya kan jahe ini kan tempatnya yang sejuk gitu ya. Jadi untuk di wilayah panas itu lakukan pruning dari batangnya seperti ini aja, jadi agak mepet ke bawah, nanti dia akan tumbuh subur kembali. Dan lihat betapa ini sangatlah rapat sekali, dan ini rimpangnya sangat banyak sekali. Nah, cara merawat juga kunyit seperti ini. Kalau kunyit nanti daunnya menguning, langsung aja di pruning buntung seperti ini, maka nanti dia akan muncul tunasnya di tengah seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi jangan khawatir kunyit kita tidak akan tumbuh. Justru dengan adanya pruning seperti ini dapat menyelamatkan sehingga dia tidak jadi mati, alias nanti bisa panen. Dari keduanya ini bisa ditanam di media polybag juga, kita bisa panen juga, terlebih kalau kunyit ya. Walaupun kita biarkan asalkan media tanamnya gembur di polybag dan kemudian tingkat kelembabannya memadai, sudah saya pastikan akan panen. Demikianlah teman-teman teknik berkebun ya, supaya nanti hasilnya ini bisa maksimal. Dan apalah artinya saya jika dibanding dengan mereka-mereka para senior ya, petani senior. Saya ini hanya seorang pemula, tapi saya berharap sekali mudah-mudahan konten yang saya sajikan ini dapat memberikan kemanfaatan ataupun motivasi bagi siapapun. Terima kasih.